Sebentar lagi kita mau masuk liburan, di mana ada libur panjang, di mana ada liburan Hari Raya Idul Fitri, saudaraku, di mana pemerintah menghimbau kita sebagai rakyatnya untuk tidak kita mudik atau kita berpergian keluar kota. Ya, pemerintah menghimbau kita untuk apa? Kita tetap di rumah saja, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa pemerintah adalah wakil daripada Allah, kita mesti menghormati, kita mesti taat, ya, apa yang pemerintah himbaukan kepada saudara dan saya. Dan jangan lupa tetap kita 3M, saudaraku, kita pakai masker, kita cuci tangan, dan kita jaga jarak tanpa terkecuali, saudaraku ya. Apa kita sudah divaksin atau belum, saudara? Nah, saudara, hari ini bukan hanya imun kita saja dalam kesehatan kita, tapi biarlah pagi hari ini menjelang siang hari ini kita juga mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita juga bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil suatu kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini di Yohanes 6, ayat 54. Saya bacakan firman-Nya, bicara seperti saudaraku ya. Ini berbicara mengenai ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, mengenai roti hidup, mengenai diri pribadi daripada Yesus sebenarnya. Saya baca yang ayat 54 berkata seperti ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika itu Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-murid, termasuk ada murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi kalau kita baca selanjutnya, banyak sekali murid-murid daripada Tuhan Yesus itu yang mereka meninggalkan Tuhan Yesus, saudaraku. Mereka berkata bahwa perkataan ini terlalu keras buat mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa siapa Tuhan Yesus itu, saudaraku. Tuhan Yesus itu adalah tukang kayu, saudara. Mereka kenal orang tua mereka, Tuhan Yesus, dan mereka tahu saudara-saudara Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan berkata hal seperti ini, membuat mereka jadi bingung, saudara. Sehingga mereka banyak mantan mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudaraku, Tuhan tahu dengan perkataan daripada Tuhan, maka dia dikatakan ayat selanjutnya, ayat 63 berkata, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus lontarkan kepada orang banyak dan murid-murid Tuhan Yesus itu perkataan-perkataan roh, saudaraku. Kenapa? Karena roh yang memberi kehidupan, saudaraku. Nah, kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang 12 orang. Tuhan Yesus berkata, ya, kenapa? Apakah kalian mau pergi juga untuk meninggalkan aku? Tapi Petrus dan yang teman-teman lain berkata, tidak, kami tahu bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, di mana kami percaya bahwa engkaulah yang kudus dari awal. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 6 berkata bahwa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh, saudaraku. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa daging dan roh itu bertolak belakang, saudara. Ya. Nah, daging ini bagaimana berbicara mengenai apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita cium, kita dengar, kita kecap, kita raba, saudaraku, dengan perasaan kita, apa yang kita pikirkan, itulah yang dapat kita percayai, saudara. Sedangkan roh, saudaraku, itu tidak bisa kita tangkap dengan kelima panca indera kita, saudaraku. Roh hanya ditangkap mengenai apa, bahwa kita mesti hanya percaya, saudara. Ada amin. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kesulitan terbesar dalam kita orang percaya, saudaraku, kita untuk melihat di dalam roh. Amin. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Allah itu roh, saudaraku. Maka kita mesti bersekutu dengan dia melalui siapa kita di dalam roh, saudaraku. Ada amin. Nah, seringkali saudaraku kita lihat percakapan antara kita sebagai gereja Tuhan, ketika kita selesai ibadah, saudaraku, kita sering berkata, oh, bagaimana ibadah tadi?
saya rasakan nggak ada hadirat Tuhan. Dan yang menjawab juga betul, iya betul, sama. Saya juga tidak merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang ada Tuhan, yang menanya dan yang menjawab itu dua-duanya tidak mengerti, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan apa? Bagaimana kalau firman Tuhan lagi berkata bahwa sebagaimana Kristus ada, kita pun ada di dunia sekarang ini, saudara. Bukan nanti kita mati, kita masuk surga, kita berada sebagai sama seperti kita. Tidak, saudara. Alkitab berkata hari ini, detik ini kita sebagaimana Kristus ada, kita ada, saudara. Nah, secara daging kita bingung. Oh, bagaimana? Saya kan manusia biasa. Mana mungkin saya bisa sama seperti Kristus, saudara. Amin. Nah, itu ternyata saudaraku ada di dalam roh kita, saudara. Ada amin. Nah, firman Tuhan, saudaraku, itu menyingkapkan kenyataan mengenai rohani kita, saudaraku. Ya, maka dikatakan firman Tuhan itu adalah cermin rohani kita, saudaraku. Jika kita mengetahui seperti apa roh kita, maka kita harus menemukan diri kita di dalam firman Tuhan. Ada amin. Karena firman Tuhan ini perkataan roh dan kehidupan. Firman itu ada Allah itu sendiri, saudara. Saya ambil contoh umpamanya, saudara. Umpamanya seperti ini. Nah, ketika firman Tuhan jelas katakan itu cermin rohani kita, sebenarnya berbicara mengenai siapa kita. Amin. Di dalam Kristus, saudara. Umpamanya orang berkata, ketika saya bercermin, saudara, orang berkata bahwa Kong, mata kamu itu belau. Saya kan berkata tidak. Mata saya ini sipit. Betul nggak, saudara? Dan orang berkata, kok hidung kamu itu pesek? Enggak, hidung saya mancung. Ada amin, saudaraku. Jadi apa kata firman Tuhan, cara firman berkata mengenai diri kita, saudara, ini kita mesti mempercayainya, saudara. Amin. Ya, ada amin, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita percaya. Kalau firman Tuhan berkata kita menjadi kepala bukan ekor, kita naik tidak akan pernah turun, saudara. Itu firman Tuhan berbicara mengenai siapa diri kita, saudara. Nah, saudaraku, kita mau lebih dalam lagi untuk mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Rasul Paulus dia menulis di Efesus 4 ayat 24, firman-Nya berkata seperti ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Amin. Nah, ketika kita dilahirkan baru oleh kebenaran dari firman Tuhan, saudaraku, bahwa roh kita itu diciptakan benar-benar, saudaraku, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, bahwa roh kita itu, saudara, segambar dengan daripada anak Allah, Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Ada amin. Nah, kemudian di Efesus 1, saudaraku, ayat 3 berkata bahwa roh kita itu, saudaraku, dimateraikan oleh apa? Oleh Roh Kudus itu sendiri, saudara. Ada amin. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa segala perbuatan dosa atau perbuatan kita secara fisik, saudaraku, itu tidak bisa mengkontaminasikan, saudaraku, roh kita yang sudah dimaterikan oleh Roh Kudus, saudara. Ada amin. Nah, saya ambil contoh, saudaraku, umpamanya kalau kita membeli sesuatu bahan makanan, saudaraku, untuk kita simpan di dalam kulkas, saudaraku. Nah, itu makanan tersebut, saudara, kita bungkus dengan apa yang namanya plastik wrap, saudara. Plastik ini, saudara, gunanya apa, saudaraku? Untuk menghindarkan segala kuman, segala bakteri, segala kotoran itu untuk merusak atau untuk membuat kotoran itu untuk masuk di dalam makanan yang telah kita bungkus itu, saudara. Sehingga kata lain bahwa bakteri, kuman, segala kotoran itu tidak bisa menyentuh makanan yang sudah dibungkus oleh plastik tersebut. Baru kita masuk ke dalam kulkas, saudara. Nah, begitu dengan roh kita, saudara. Kita dilahir baru, roh kita itu dimateraikan oleh oleh Roh Kudus sendiri, sehingga sehingga perbuatan kita secara fisik, saudara, itu tidak bisa mempengaruhi roh kita yang sudah dimaterai oleh Roh Kudus, saudara. Roh kita itu sempurna, perfect, saudara. Sempurna dan sama seperti segambar dengan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan roh kita itu sempurna untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10, saudara. Ada amin. Nah, sehingga firman Tuhan dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 9. Saya bacakan, saudaraku, ya. 1 Yohanes 3 berkata,
setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, saudara. Nah, saudaraku, minggu kemarin saya pernah berbicara mengenai salib Kristus, saudaraku, di mana di salib itu bahwa Tuhan Yesus, saudaraku, kalau baca di Korintus, dia menjadi sama seperti kita terlebih dahulu agar kita bisa menjadi seperti dia. Dia mengambil dosa kita dan memberi kebenaran kepada kita, saudaraku. Dan kata di salib itu, saudaraku, berkata bahwa kita tidak mampu untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena kita sudah mati di dalam dosa dan hidup kita untuk Tuhan. Ya, hidup kita untuk Tuhan dipakai dengan senjata untuk kebenaran daripada Allah. Roma 6 ayat 16 berkata, kalau kita menghambakan diri kepada dosa dan kita mati saja. Tapi kita tidak menghambakan kepada dosa dan kita menghambakan diri kepada Allah, supaya Allah memakai hidup kita untuk sebagai senjata kebenaran. Dari kita mati atas dosa dan hidup kita hanya untuk Tuhan dipakai sebagai senjata kebenaran dalam kita menjalani kehidupan kita sendiri. Ini suatu pengenalan sangat luar biasa, saudara. Sehingga kita percaya bahwa hidup kita itu sebetulnya dipimpin oleh Roh, saudara. Bukan dipimpin oleh daging, saudara. Nah, kalau kita baca di firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 4 berkata jelas sekali bahwa kita telah dianugerahkan, saudaraku, yaitu kodrat ilahi. Kodrat ini saya pernah katakan kemarin itu mengenai kodratnya itu karakteristik atau pokok karakter daripada Yesus itu sendiri, saudara, telah diberikan dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudaraku, itu memampukan kita untuk untuk kita terhindar dari hawa nafsu duniawi, saudara. Amin. Nah, kalau saudara baca di Roma 8 jelas Alkitab itu berkata bahwa saudara kita adalah orang-orang dipimpin oleh Roh. Nah, kalau kita mengerti hal ini, saudara, bahwa hidup kita yang kita jalani hari-hari ini, bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh, saudara. Sehingga kehidupan daripada Kristus itu kita alami hari lepas hari dalam kehidupan kita dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah itu sendiri. Ada amin? Nah, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, ada satu firman Tuhan yang saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 9, saudara. Bagaimana kita melihat mengenai dosa, saudara. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacakan, saudaraku, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan, saudara. Nah, ini, saudaraku, firman ini Tuhan Yesus berbicara dengan orang banyak, saudaraku. Sehingga banyak sekali di antara kita salah menafsirkan firman Tuhan ini. Kita berpikir bahwa setelah kita melakukan kesalahan, kita mesti minta ampun kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita menilai bahwa dosa itu, saudara, menurut kita dan menurut Tuhan itu berbeda, saudara. Ada amin? Nah, firman Tuhan jelas katakan, dosa itu, saudaraku, bukan saja ketika kita berbuat yang salah, saudara. Tapi dosa itu, saudara, ketika gagal kita melakukan sesuatu yang benar, itu juga udah berdosa, saudara. Saya ambil contoh, umpamanya firman Tuhan berkata, kasihilah manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Nah, saudaraku, dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu sudah suatu dosa, saudara. Kita juga berkatakan bahwa membenci itu sama dengan membunuh, saudara. Nah, ketika kita ada rasa benci dengan orang lain, ketika kita kecewa, ketika kita ada amarah dengan orang lain, saudara, itu kita sudah berdosa, saudara. Ada amin? Saya ambil contoh lagi yang simpel, saudara. Nah, ketika umpamanya kita tahu bahwa pemerintah itu wakil Allah, saudara. Ketika pemerintah dia membuat peraturan, umpamanya waktu kita melintas jalan tol, saudara, dia kasih peraturan, saudara, umpamanya kecepatan kita itu 60 sampai 80, saudara. Nah, mungkin karena kita nggak tahu, kita berjalan dengan kecepatan mungkin 110 atau 120, saudara. Menurut kita, saudara, mungkin ada dosa kecil, ada dosa besar, tapi menurut Tuhan, saudara, itu segala dosa itu adalah sama, saudara. Jadi dosa itu, saudaraku, bukan ketika kita melakukan hal yang salah, tapi ketika kita gagal untuk melakukan satu yang benar atau baik, itu juga berdosa di hadapan Tuhan, saudara.
Jadi bagaimana kalau kita umpamanya kita lupa dalam kita mengaku dosa kita, saudaraku, apakah kita akan kehilangan keselamatan kita? Nah, kalau kita salah menafsir dan memahami Al-Kamali, saudaraku, kita sangat sulit sekali untuk memelihara keselamatan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Nah, ayat ini, saudaraku, Tuhan berbicara kepada begitu banyak orang, saudara. Ini bukan untuk saudara orang-orang yang sudah diselamatkan seperti saudara dan saya. Ini firman Tuhan berikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan mereka untuk pertama kalinya mengaku dosa dan pengampunan kepada Tuhan, dan mereka butuh keselamatan ini, mereka butuh penebusan yang Tuhan Yesus akan berikan kepada mereka. Ini pertama kali orang terima Tuhan Yesus. Ada amin. Ada bagaimana saudaraku ketika kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa pengampunan Tuhan itu disalib telah mengampuni kita sekali dan untuk selama-lamanya, saudaraku. Ada amin. Nah, kita bertobat dari segala apa yang telah kita lakukan, karena kita tahu ketika kita mengerti dan memahami penebusan kekal kita, saudaraku, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di salib, saudaraku. Wow, itu sesuatu sangat luar biasa, sehingga memampukan kita untuk tidak melakukan segala dalam bentuk ketidakbenaran atau dosa, saudaraku. Jelas Alkitab mengatakan bahwa kita udah mati bagi dosa, hidup kita hanya untuk Tuhan, saudara. Jadi betul-betul dosa itu tidak bisa menghentikan anugerah daripada Tuhan, tapi anugerah itu bisa menghentikan dosa. Untuk itu kita mesti mengerti dan memahami karya salib yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saya ambil contoh, saudara, umpamanya hubungan kita sebagai suami istri. Kita tahu bahwa istri kita itu begitu sangat mencintai kita, begitu dengan suami kita sangat mengasihi, begitu sangat mengasihi kita, saudara. Amin. Nah, ketika umpamanya kita keluar ada sesuatu hal yang coba menggoda kita untuk mengkhianati kesetiaan kepada pasangan kita, saudaraku. Nah, kita tahu kita tidak akan mungkin untuk menyakiti hati orang-orang yang begitu sangat mengasihi kita, saudara. Untuk itu, saudaraku, kita tidak mungkin untuk menyakiti hati orang yang begitu mengasihi kita. Orang yang begitu mencintai kita, saudaraku. Ada amin, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku, untuk itu, saudaraku, kita mengerti hal ini, saudaraku, kita mulai melihat diri kita sebagaimana kita melihat diri kita, saudara. Kalau kita melihat diri kita sebagaimana diri kita, kita banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kelemahan-kelemahannya, saudara. Tapi kita mulai melihat dari roh ke roh, saudara. Bagaimana bahwa Bapa itu memandang siapa kita. Dia melihat roh kita, saudara, yang segambar daripada roh daripada Tuhan Yesus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah, untuk itu, saudaraku, dia mengasihi kita. Bagian dari diri kita yang telah dilahirkan kembali, itu kita adalah hasil daripada karyanya, saudara. Untuk itu firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara. Ada amin? Nah, untuk sebagai penutup, saudaraku, ya, kita tahu bahwa roh kita, saudaraku, bahwa kita sempurna dan murni, sama seperti segambar dengan pada Tuhan Yesus. Untuk itu tidak ada yang dapat memisahkan saudara saya kita daripada kasih Allah itu sendiri, saudara. Ya, saya ambil firman-Nya, saya bacakan saudaraku, ya, di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya bacakan, saudaraku, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahasa atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, sangat luar biasa, saudaraku, ya. Ya, bahwa dalam roh tidak ada yang dapat memisahkan kasih daripada Tuhan kepada kita. Dia telah memberi kasih itu sangat-sangat luar biasa, sangat melimpah. Seperti Yohanes 1 ayat 16 berkata bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, saudara. Dan hidup saudara saya itu dipenuhi dengan daripada kasih
daripada Yesus itu sendiri, saudara. Ada amin? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian daripada kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, ini akan mengubahkan kehidupan kita sehingga kita lebih bisa memahami, mengerti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya, sehingga hidup kita akan lebih kudus lagi, saudaraku, dari sebelumnya, saudara. Kenapa, saudaraku? Ketika kita tidak hidup kudus, saudaraku, itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, saudara. Untuk itu hidup kudus itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada hidup tidak kudus. Ada yang lain? Selamat siang, saudara. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih bahwa kami mengerti siapa kami di dalam roh. Karena Allah itu ada roh, maka kami mesti bersekutu dengan Allah melalui siapa kami di dalam roh. Kami bersyukur bahwa kami dilahirkan oleh firman Allah, di mana roh kami itu sempurna dalam kekudusan dan kebenaran yang sejati. Roh kami itu sama seperti segambar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersyukur juga, terima kasih bahwa roh kami itu telah dibungkus oleh Roh Kudus, sehingga segala perbuatan-perbuatan kami itu tidak bisa mempengaruhi roh kami yang sudah disempurnakan secara sempurna untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, saat ini kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saat ini hidup kami menjadi terang kemuliaan daripada Engkau sendiri yang menaungi kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terus perwahyuan daripada Engkau, hikmat daripada Engkau dalam perwahyuan yang Bapa curahkan dalam kehidupan siapa kami anak-anak. Sehingga dimanapun kami berada siang hari ini, apapun keadaan kami percaya bahwa kasih karunia demi kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah datang daripada Allah itu dengan persekutuan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami. Mulai daripada siang sampai selama kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.